Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan minggu ini untuk para Capricorn dalam hal percintaan. Dan judulnya adalah apakah ada cinta sejati untuk kalian para Capricorn. Kalau kalian berpikir bahwa ini adalah personal reading, mohon maaf, ini bukan personal reading, ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak untuk kalian semua. Dan ini berlaku untuk kalian yang sudah bersama-sama dengan seseorang maupun kalian yang masih single tapi mengharapkan untuk bersama-sama dengan seseorang, begitu ya. Oke, saya buka dulu kartu-kartunya. Sebentar, oh udah ada nih. Kenapa ada third party situation? Oke, yang saya lihat di sini, my dear Capricorn, di kartu-kartunya, padahal ini adalah bacaan cinta, tapi lumayan ruwet ya ini Capricorn. Ada The Emperor. Sebenarnya posisi kehidupan kalian itu baik-baik saja Capricorn. Gak ada permasalahan yang terlalu rumit kalau di kehidupan, dan kalian bahkan bisa memimpin kehidupan kalian dengan baik. Posisinya baik. Jadi seharusnya kalau posisi baik ini berpengaruh ke hal-hal lain seperti percintaan, karir, keuangan, dan bisnis, keluarga juga, atau pertemanan dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa dibilang posisi yang bagus ketika kalian siap untuk bertemu dengan cinta sejati kalian. Baik itu sudah bersama dengan dia, berarti memang dialah orangnya solid begitu, atau masih mereka-reka ini siapa sebenarnya orangnya gitu, orang tersebut ya. Akan tetapi balik lagi nih, akan tetapi belum selesai ternyata. Ada yang harus tetap diomongin. Akan tetapi kartu-kartu selanjutnya tidak membuat posisi kalian yang seharusnya baik-baik saja ini menjadi lebih solid, atau ya ada sesuatu hal lah ya di bidang karir, keuangan, dan bisnis kalian oke, tapi percintaan kalian sepertinya agak jungkir balik nih di bacaan yang ini. Oke. Bahkan kalian seperti tidak menemukan kekuatan lagi untuk meneruskan kehidupan percintaan kalian. Jadi kayak ini mau dibawa kemana bingung. Tentu saja tidak semua ya. Ada yang masih bisa melanjutkan dan bersama-sama dengan orang tersebut. Tapi beberapa dari Capricorn itu agak sedikit merasa kurang effort dari yang sananya, kurang effort dari seorang Capricornnya itu sendiri. Dan saya harus bilang ke Capricorn, saya mau bacain ini aja agak berat ya Capricorn. Saya memutuskan ingin berhenti, tapi ingin terusin juga nih bacaannya. Gimana nih Capricorn, diterusin aja ya? Oke. Karena saya kebawa sama, kan saya ada Capricornnya ya di ascendant saya. Oke, saya kebawa sama kartu-kartu yang bikin nggak punya kekuatan gitu, kayak ini nih, the strength yang terbalik ini. Jadi kayak untuk ngelanjutinnya aja udah agak sedikit seret nih. Untuk ngelanjutinnya aja udah susah. Bagaimana mau mendapatkan cinta sejati ketika kita aja susah untuk melanjutkan sesuatu gitu kan? Yaitu yang jadi pertimbangan saya. Tapi ya udahlah, tetap diterusin aja bacaannya ya. Toh hidup memang tidak selalu bahagia terus, pasti ada naik turunnya, pasti ada goncangannya. Dan sepertinya kali ini adalah hal yang seperti itu ya, goncangan seperti itu. Oke. Karena ada Five of Sword, ada yang merebut
merebut orang yang seharusnya memang bersama dengan Capricorn gitu. Ada yang ingin, ada yang udah terebut, ada yang masih ingin. Nah, kalau ada yang masih ingin nih, sebenarnya si Capricornnya masih punya waktu untuk menghalangi hal itu terjadi gitu. Ada yang ingin merebut kebahagiaan si Capricorn dalam hal percintaan. Jadi ada yang seharusnya memang bersama dengan orang yang menjadi cinta sejatinya, tapi direbut oleh pihak lain gitu. Dan kenapa berhasil terebut? Kalau saya bilang berarti orang itu bukan the real cinta sejatimu gitu. Karena kalau memang beneran cinta sejati sebenarnya tidak bisa direbut. Cinta sejati itu tidak bisa dicuri. Kalau berhasil dicuri berarti itu bukan cinta sejati gitu loh. Jadi untuk kalian-kalian para Capricorn yang galau karena masalah percintaannya berantakan dan merasa kayak tadi the strength-nya terbalik dan merasa harusnya kuat, harusnya bisa, tapi kok tercuri? Karena ini ada terus kartu yang selanjutnya ada, itu tuh kayak keadaan dimana kalian sebenarnya ngerasa ini bisa solid kok. Dia loh cinta sejati saya, tapi kok tercuri? Well, this is false then. False soulmate, false twin flame, false aja. Dan sebenarnya kalian tahu kalau itu false. Karena kalau itu bukan beneran cinta sejati kalian. Tapi beberapa dari kalian sudah berpendapat bahwa enggak Mbak Lucy, inilah cinta sejati saya gitu. Dan kalau itu tercuri, my dear Capricorn, dan sebenarnya dia bukan cinta sejatimu, itu ya yang perlu saya garis bawahi ya di sini. Biar saya bisa melanjutkan lagi nih, agak berat nih. Kartu di tengah kalian adalah ada High Priestess yang terbalik. Memang semesta sedang tidak berada di pihak kalian Capricorn. Justru semesta kasih lihat kepada Capricorn yang sebenarnya, yang menurut kalian cinta sejati, yang menurut kalian adalah sesuatu yang solid, tapi kalian dikasih lihat banyak hal yang justru sebaliknya, hitam dan putih. Itu yang dikasih lihat kepada Capricorn. Dan jika kalian tidak menyadari hal tersebut, ya kalian akan makin masuk ke dalam situ, sehingga nanti akan sulit keluar. Sepertinya bacaan ini walaupun berat untuk disampaikan, karena sebenarnya saya mencari tahu apakah ada cinta sejati di dalam kehidupannya Capricorn, tapi malah something else, malah sesuatu hal lain yang harus disampaikan, itu berat sebenarnya. Tapi udah gak apa-apa ya, saya sampaikan aja. My dear Capricorn, mulailah menyadari apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan percintaan kalian. Saya berharap yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Dan kalian beneran bertemu dengan your soulmate, cinta sejatimu, your true love. Tapi tentu saja ada banyak hal di kehidupan yang tidak sesuai dengan yang kita mau ya Capricorn. Dan di bacaan ini tuh seperti itu yang terlihat. Bahkan ada Three of Swords, third party situation, di mana situasi percintaannya tuh adalah 3 orang, bukan 2 orang. Kamu, dia, dan dia. Atau lebih dari 3 bahkan, cinta segi 4. Ya, bisa saja. Dan itu akan menimbulkan sakit hati tentu saja di kemudian hari kalau kalian bertahan dengan situasi yang kayak gini. Saya berharap bacaan untuk Capricorn adalah bacaan yang baik, bacaan yang tidak nyakitin. Tapi kartunya yang datang dari pertama seperti ini. Hanya kartu pertama kalian aja, kekuatan kalian memang diperlukan untuk kembali lagi memimpin hidup kalian menjadi lebih baik. Tapi kartu-kartu selanjutnya, keadaan yang ada di depan kalian adalah yang menyakitkan ini. The Five of Swords tadi, direbut, berusaha direbut. Kemudian ada third party situation, sakit hati, pengkhianatan, ini kartunya.
Posisinya begini pula, sama kartu yang tadi, yang Five of Swords. Posisinya begini, bukan terbalik. Posisinya begini, posisi yang tidak terbalik. Ini juga tidak terbalik. Jadi emang vibe-nya ke situ gitu. Tapi sekali lagi my dear Capricorn, ini adalah general reading, jadi bukan personal reading. Udah dari depan saya omongin, ini general reading. Jangan jadikan ini patokan untuk kalian para Capricorn yang udah bersama-sama seseorang langsung menuduh pasangannya, wow, selingkuh ya. Enggak seperti itu, karena itu bisa vice versa. Bisa aja yang mendua, diam-diam mendua adalah si Capricornnya sendiri. Memang mungkin belum nyata, belum selingkuh beneran gitu, tapi ada indikasi itu udah ada di dalam hati, jadi kayak udah ada indikasi menuju ke situ gitu, udah mulai ngincar orang lain, udah mulai ngelirik orang lain. Bisa aja si Capricornnya, tidak melulu soal si dia, bisa aja, bisa terbolak-balik ini energinya. Kalau memang itu keadaannya my dear Capricorn, well, janganlah. Hubungan itu 2 orang aja, cewek cowok, and that's it. Nggak ada orang ketiga. Orang ketiganya tuh memang bisa berupa wanita idaman lain, pria idaman lain, tapi bisa juga orang-orang sekitar kalian yang nggak mau ngedukung hubungan kalian, jadi kayak toxic gitu. Udah pun tidak menyetujui, tapi bahkan ngerusak, jadi kayak toxic beneran di dalam kehidupan kalian. Dan itu juga nggak baik, nggak akan jadi baik di hidup kalian. Oke? Look, Queen of Cups-nya terbalik. Jadi memang ada sebagian ceritanya memang dari kalian sendiri atau orang yang di-link dengan kalian. Tapi sebagian lagi adalah karena orang sekitar. Ada yang gak suka, jadi ingin mencuri kebahagiaan kalian. Gak suka kenapa? Ya namanya orang gak suka, alasannya bisa macem-macem ya. Dan itu yang terjadi gitu. Sekali lagi tidak semua. Nanti kasihan juga nih kalau Capricorn yang masih bahagia dengan pasangannya udah mulai seuzon nih. Enggak, kalau memang kalian lagi berbahagia dengan si dia, enggak apa-apa, tapi itu memang posisinya genting dalam arti kalian jaga-jaga aja supaya itu tidak terjadi, baik jaga hati kalian sendiri ataupun ya kalau ada sesuatu hal yang dilakukan oleh orang yang di-link dengan kalian gitu aja ya. Look, Ace of Wands juga terbalik. Ini emang bener-bener situasi yang kurang menguntungkan untuk kalian para Capricorn. Makanya tadi sempet saya di menit ketiga itu ingin berhenti, tidak mau melanjutkan bacaan ini. Karena saya kan tidak pernah membuat sebuah video yang dipotong-potong gitu. Enggak, ini videonya satu, cuma di editnya tuh cuma suaranya kayak gitu, terus dimana selesainya, dimana dimulainya itu doang. Tapi video saya tidak pernah diedit apapun gitu. Jadi memang ya kayak gini gitu. Jadi gimana saya mau menyampaikan bacaan yang mungkin tidak berkenan atau sedikit banyak akan mempengaruhi seorang Capricorn. Kalian yang Capricorn, udah pun Capricornnya suka overthinking kan. Iya, saya sendiri juga ada Capricornnya di chart hidup saya, jadi saya juga sangat overthinking. Di samping saya juga seorang Virgo, jadi ya memang overthinking gitu. Udah pun dapat bacaan yang kayak gini. Tapi sekali lagi please my dear Capricorn, jangan jadikan ini sebagai oh iya begitu berarti memang pasangan saya selingkuh. Nggak gitu ya. Ini situasi dimana kalian harus waspada aja, bersiap-siap aja. Oke? Oke. Aduh, saya jadi mau ngelanjutin juga rada-rada nih, tapi harus dilanjutin ya. Capricorn agak sedikit berat sih sebenarnya, nggak sedikit, beratnya lumayan. Aduh, good, terbalik akhirnya. Alright. Oh, ada lagi. Udah seneng, terus ada lagi. Ya ampun. Look, my dear
Ada lagi Three of Swords-nya. Emang bener ada yang gak suka dengan kebahagiaan kalian nih Capricorn. Tapi itu bisa diatasi karena Five of Wands-nya terbalik. Jadi pertikaiannya atau riweh-riwehnya bisa diatasi karena ini terbalik. Kemudian Eight of Pentacles-nya juga terbalik. Jadi kalian sebenarnya tidak harus mengerjakan ini sendiri, tapi orang yang dealing dengan kalian juga harus ikut membantu mengatasi hal ini. Kalaupun memang ada yang berniat tidak baik menyakiti hubungan kalian. Karena ada Two of Cups di sini di kartu di tengah. Jadi sebenarnya kalian bisa berbahagia dengan orang tersebut, cuma ada nih hati yang ingin berpindah, mungkin belum sepenuhnya berpindah. Jadi bukan berarti sudah selingkuh gitu, tapi ada hati yang diam-diam berpaling ke tempat lain, ke orang lain. Padahal sebenarnya kalian berdua punya komitmen. Jadi sebenarnya seorang Capricorn memang ada orang yang menjadi cinta sejati kalian. Ini tidak selalu datang. Di beberapa bacaan kemarin, walaupun bacaan yang enggak semenyakitkan ini, itu tidak datang kartu ini. Kartu The Lovers, kartu Two of Cups-nya enggak datang. Di kalian datang. Jadi kalian seharusnya tidak perlu khawatir, sebenarnya Capricorn punya cinta sejati. Cuma memang perjalanannya nyakitin. Perjalanannya itu membuat kalian gimana sih, nggak nyaman gitu, kayak kok gini amat sih percintaan saya gitu. Tapi by the end sebenarnya kalian akan menerima hal itu dan kalian akan benar-benar menemukan cinta sejati kalian. Walaupun kartu selanjutnya tetap aja dari kartu yang selanjutnya Three of Swords, ada yang ya tidak sepakat di sini dan akhirnya menyakiti gitu. Ada yang hatinya masih mendua, ada yang ya yang lebih buat saya jauh lebih menyakitkan adalah kita tahu cinta sejati kita tapi orang itu masih sama orang lain. Third party situation kan artinya, ya kan? Karena bisa aja ini yang jadi third party-nya, orang ketiganya adalah si Capricorn itu sendiri gitu. Jadi emang cintanya jangan jadikan ini patokan ya. Terus kalian udah bersama bini orang atau laki orang terus ngerasa, ih kata Mbak Lucy itu cinta sejatinya Capricorn. Jadi walaupun saya pelakor atau pebinor itu dihalalkan atau diiyakan atau dibenarkan karena itu adalah cinta sejati. Wow, bukan kayak gitu ya Capricorn. Wow, jangan berpikir kayak gitu. Please, 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 please. Third party situation tetap aja, Three of Swords tetap aja adalah hal yang jelek, hal yang tidak boleh dilakukan. Jangan jadi orang ketiga. Ini kalau saya ngomong bahwa kalian lah yang orang ketiganya, jadi jangan gitu loh. Please don't, okay? And the towernya terbalik, jadi segala keruwetan ini berakhir sih. Tentu saja dengan kesadaran kalau memang kalian yang berada di pihak yang salah ya kalian yang mundur, jangan kekeh-sumekeh bahwa itu adalah cinta sejatimu sehingga kalian menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Oke? Beberapa kartu yang akan saya buka dari Oceanic Tarot. Coba apa sih pesannya? Imagination, ya itu tadi yang saya bilang, cuma imajinasi kalian aja. Kalau dia masih milik orang, dia bukan cinta sejatimu, oke? The Hermit, pencerahan. Pencerahan harus kalian dapatkan dalam hal ini. Ya sedikit banyak mungkin bacaan tarot kali ini adalah pencerahan juga untuk kalian para Capricorn. Dan trust, King of Pentacles, trust. Percaya bahwa yang terbaik itu adalah datang dari hal yang baik, bukan datang dari hal yang buruk. Kalau dimulai dengan buruk, tentu saja akhirnya juga buruk, tidak baik ya. Oke, pesan dari Angels Guide untuk kalian apa? Ini berat di depan tapi kesini setelahnya sih agak lumayan bisa terurai sih, saya yakin.
semua masalah ada jalan keluarnya, jadi ya saya yakin bisa terurai. Ease and grace, oke. Terima berkat aja yang ada di sekeliling kalian dan tidak perlu mengambil berkat orang lain atau milik orang lain ya. Karena bisa aja tuh tadi yang Five of Sword-nya, kalian yang jadi pelakunya, bukan orang yang ingin merebut, tapi kalian yang jadi perebutnya, karena bisa vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Tapi pesannya adalah jangan, ya jangan gitu. Dan yang terakhir ini prosperity, kemakmuran, oke. Kalau kalian bisa melalui ini semua, kemakmuran akan berada di pihak kalian tentu saja, oke. Saya pernah mendapatkan seorang yang personal reading sama saya, tapi kayaknya bukan Capricorn ya, saya lupa zodiaknya apa. Dan dia kekeh ingin supaya pasangannya itu menikahi dia, tapi by the end saya tahu, karena saya cecer terus, ternyata dialah orang ketiganya. Dan saya bilang, sorry, kalau kamu orang ketiga, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, kamu hanya akan mendapatkan keburukan. Jadi ini third party situation atau three of sword di bacaan cintanya si Capricorn kali ini sangat kuat, tapi harapan saya bukan Capricorn yang menjadi pihak ketiganya, tapi kalau kalian lah yang berada sebagai korbannya, ya udah, kalian tahu cinta sejati itu tidak bisa direbut ya. Jadi tetap berprinsip kalau memang dia untuk kalian, kalian akan bisa bersama-sama gitu ya. Oke, sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari pesan-pesan tarot kali ini. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.